Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah serta sehat jasmani dan rohani. Semoga dengan rasa syukur itu kita mendapatkan rahmatnya serta hidayah. Semoga dengan rasa syukur itu kita menjadi hambanya yang abadan syakurah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat di hari kemudian. Semoga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu keluarga besar Yayasan Ma'had Nur Ar-Radiyah serta Ustadz dan Ustadzah serta pemirsa-pemirsa sekalian dan juga sahabat-sahabatku para santri Nur Ar-Radiyah yang dirahmati dan yang dimuliakan. Kampung dalu-dalu di Jalan Medan, membeli bunga harum wanginya. Jangan ngaku-ngaku kita beriman. Kalau memang ada beriman, ada 6 konsekuensinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-yakin atau keyakinan yang mantap. Keyakinan mantap membuat seorang mukmin tidak ada lagi merasakan ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya yang diturunkannya. Merupakan konsekuensi iman yang harus ada pada setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi awalihim anfusihim fi sabilillah wa ulaika humul shadiqun. Surahul Azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka tidak pernah ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjihad dengan hartanya dan juga jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Yang kedua, at-taslim atau berserah diri. Apa yang di langit dan di bumi sudah diperserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan kita pasti Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afaghayra dinillahi yabghuna walau aslama man fis samawati wal ardh ta'aw karha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi sudah diperserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maupun suka ataupun dengan terpaksa, pasti akan dikembalikan dengannya. Surah Al-Imran ayat 83. Yang ketiga, isma'u haraj atau mendengar dan taat. Seorang mukmin seperti kita ini tentu saja harus mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib menantinya. Ini merupakan kunci keberuntungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka dan Allah dan Rasulnya menerima dengan saat, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang sangat beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Yang keempat, tibaul haraj atau mengikuti sistem. Allah Subhanahu wa taala memiliki sistem atau peraturan-peraturan di dunia sebagai hukum-hukum manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna ala saryatin minal amri fatabbiha wa la tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Sesungguhnya kemudian kami jadikan engkau Muhammad untuk mengikuti peraturan atau syarat-syarat dari agama itu, dan ikutilah syarat itu dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang tidak ingin mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Yang kelima, adamul haraj atau tidak merasa berat. Gimana yang mantap membuat seorang mukmin tidak merasa berat yang apabila mereka menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian, maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Dan tidak ada lagi rasa keberatan hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Surah An-Nisa ayat 65. Yang keenam, adamul hirayah atau tidak memilih-milih. Bila seorang mukmin seperti kita ini tentu saja harus mendengar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak akan memilih-milih peraturan lainnya. Apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minat idza qadallahu wa rasulihi amran ay yaqulu lahum al-khiyaratu min amrihim wa may yaghfirallahu faqad dalla dalalan mubin. Tidaklah pantas bagi laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada ketentuan dari mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Sampai sini saja. Dan saya masih kelas 1 SMP reguler. Saya dari Pesantren Munirul Ar-Raudiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.